pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun, alhamdulillah sahabat berita sekalian, berjumpa lagi dengan Kak Adi Setiawan hari ini yang akan menemani sahabat berita sekalian dalam acara kita pada hari ini, yaitu tentang bincang-bincang dengan tokoh. Alhamdulillah kita masih bersama di radio kesayangan kita dan podcast SMP Negeri 7 Banjit, yaitu dan radio komunitas Pelita 107,7 MHz. Alhamdulillah di studio sudah hadir seorang tokoh di Kabupaten Waikanan. Beliau adalah Kabid KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bapak Bahrun Nasdi SOSI. Tapi sebelum kita melakukan pembicaraan pada hari ini, terlebih dahulu Kadi akan menyampaikan kepada sahabat berita sekalian, yaitu berkenaan dengan profil pembicara kita pada hari ini. Beliau bernama Bapak Bahrun Nasdi SOSI, lahir di Kota Bumi tanggal 8 November 1970. Untuk riwayat pendidikan beliau SD di SD Negeri 2 Kota Bumi, melanjutkan ke tingkat SMP di SMP Negeri 7 Kota Bumi, kemudian SMA di SMA Negeri 1 Kota Bumi, kemudian mendapatkan gelar sarjananya di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Lampung tahun 1989. Untuk riwayat jabatan atau karir beliau berkarir pertama kali sebagai penyuluh keluarga berencana tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Kemudian karena BKKBN ketika itu diambil alih oleh daerah, maka beliau masuk dalam jajaran pegawai di BKKBN tahun 2000-an. Untuk itu dia profil singkat mengenai pembicara kita pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat pelita sekalian masih setia dan stay tune terus di podcast kita, podcast SMP Negeri 7 Banjit dan Radio Pelita 107,7 MHz. Sahabat pelita sekalian, mari kita sambut dan kita sapa pembicara kita, yaitu Bapak Nasdi. Assalamualaikum Pak Nasdi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Selamat datang di studio Pelita 107,7 MHz. Iya. Harapannya kita di sini bisa bincang-bincang. Iya. Mungkin ini yang ditunggu oleh pendengar sekalian, berkaitan dengan Peak R, ya, Peak R. Jadi tema kita hari ini yaitu penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau disebut dengan Peak R. Tapi sebelum itu saya persilahkan kepada Pak Nasdi untuk menyampaikan terlebih dahulu pembuka kita. Gitu. Dipersilahkan. Terima kasih pada Kak Adi. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Nah, kita punya salam sebenarnya. Jadi harus dijawab apa ini Pak? Ya, salam. Oh, salam. Baiklah. Diulangi kalau gitu Pak. Salam genre. Salam. Itu ya. Jadi itu ciri khas genre. Oh iya. Jadi saya sebelum ke PIK kita bicara masalah genrenya dulu. Kenapa kok bisa ada PIK? Nah, jadi sebenarnya ini program di BKKBN, namanya program generasi berencana. Oh gitu, jadi genre itu generasi berencana. Jadi dasarnya meningkat. Jadi tahun 2020 ketika ada sensus penduduk, ternyata jumlah penduduk yang produktif itu banyak. Nah, salah satunya adalah usia remaja. Jadi remaja itu sebenarnya masuk dalam kelompok
produktif. usia produktif. Jadi, nah BKKBN melihat peluang itu, ya bagaimana menciptakan suatu program, nah program genre. Nah, kemudian persoalan-persoalan remaja kita kan banyak sekali macam-macamnya, mau di kota, mau di desa, hampir sama. Nah, dari permasalahan itu yang umum, yang rata-rata terjadi di mana-mana itu ada 3 sebenarnya. Pertama, tadi malah kita bicara sama kepala sekolah ada, itu namanya, kalau dulu namanya perkawinan dini. Sekarang nggak bisa lagi karena sekarang dininya udah nikah. Jadi dibuatlah istilah sekarang perkawinan anak. Banyak banyak sekali, bahwa di usia anak Masih muda ya, Pak, masih ya? muda. Kan sekarang undang-undang perkawinan kita itu usia 19 tahun baru boleh menikah. Dan di bawah itu namanya perkawinan anak. Masih banyak. Ya kita nggak tahu apa alasan budaya, alasan mungkin Ekonomi mungkin, jadi sehingga mereka usia anak, dan itu memang sebenarnya kalau bisa dihindari ya jangan. Nah yang kedua, ini yang lebih ini, karena kemajuan teknologi itu seks bebas, ya harus kita sampaikan, karena mereka anak-anak sekarang di kamar aja sendiri dia bisa mengakses ke mana pun. Nah, itu persoalan yang dilihat di kacamata BKKBN. Oh ini persoalan remaja. Yang terakhir, narkoba. Banyak itu narkoba sekarang ke remaja. Nggak usahlah ke remaja, sekarang sudah menyentuh ke anak-anak. Yang bandar-bandar itu udah punya strategi mereka. Masukkan nanti permen. Jadi melihat persoalan itu, jadi generasi berencana seperti apa pendekatannya, ditarik. Nah salah satu programnya PIK-R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, tapi sebelum melanjutkan ke PIK-R, Pak, Ya. jadi artinya genre tadi itu adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah ditimbulkan tadi, Iya. apa tujuannya ya? Iya. Jadi dikasih ruang. Jadi kalau itu kan ada persoalan umum, seperti apa gitu kita mau biar anak-anak itu terhindar dari yang tadi. Nah, dikasihlah namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu berpusat di sekolah-sekolah yang usia anaknya remaja. Remaja itu kalau BKKBN itu 10 sampai 24 tahun. Karena memang itu usia sekolah ya. Usia sekolah, usia SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi memang di 3 tingkatan sekolah itu yang dibentuk PIK-R namanya. Nah, itu jadi dikasih wadah. Nah, dikasih wadah itulah mereka bisa berbuat yang baik, berbuat kreatif, sehingga yang 3 tadi bisa mereka hindari. Kita berharap seperti itu. Nah, kuncinya juga tetap dukungan dari guru, orang tua. Kalau anak-anak tidak didukung itu ya sama saja kan gitu. Jadi memang makanya dibentuk di sekolah. Ketika mereka di sekolah kan ada pengawasan dari guru-guru. Mungkin seperti itu yang sekilas kadang-kadang bisa jadi gambaran, karena biar pemahamannya juga nggak, kalau kita banyak teori-teori gini nanti agak sulit. Kita kasih pemahaman yang sederhana tapi bisa mengena. Baik, terima kasih Pak Asdi atas pembukanya ya, kalimat pembukanya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita, kemudian menjadi acuan kita untuk melakukan pembicaraan pada hari ini. Dan pada hari ini juga sahabat pelita sekalian bisa untuk berpartisipasi lewat bincang-bincang total kita pada hari ini melalui WA di nomor 0852 731 85449. Sekali lagi, para sahabat pelita sekalian dapat berpartisipasi dalam perbincangan kita di nomor WA 0852 731 85449. Tentu saja sesuai dengan
tema kita hari ini yaitu tentang penguatan peran pusat informasi dan konseling remaja. Itu tema kita pada hari ini. Baik, untuk melanjutkan perbincangan kita pada hari ini dan membuka perbincangan pada hari ini, mungkin sahabat pelita sekalian di rumah dan sahabat SMP 7 sekalian di manapun berada penasaran ya tentang tadi sudah dibicarakan apa itu peak air gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua pada saat ini, mungkin sahabat-sahabat pelita semua di rumah, apa sih sebenarnya peak air itu? Kita bisa tanyakan langsung kepada Pak Nasdi sebagai narasumber. Persilakan Pak. Yeah. Oke, saya coba ya biar kita paham. Jadi peak air itu merupakan suatu wadah kegiatan yang dikelola oleh dan untuk remaja itu sendiri. Jadi memang PIK itu dibentuk sebagai wadah mereka yang membentuk, mereka yang mengelola, mereka yang menjalankan, dan mereka yang mendapatkan hasilnya. Jadi dari mereka untuk mereka semua ada di PIK itu. Memang PIK ini dirancang untuk remaja-remaja itu berpartisipasi. Jadi jangan kita sebagai guru sebagai pembimbing, oke silakan. Tapi untuk berkreativitas silakan, mereka ada wadahnya namanya PIK-R. Nah itu jadi PIK itu seperti itu gambarannya. Jadi wadah kegiatan yang dibentuk, dijalankan dan manfaatnya untuk mereka, dari mereka untuk mereka. Jadi bisa dibilang PIK-R ini lembaga konseling ya Pak, ya, dari remaja untuk remaja gitu ya. Dan itu tentu saja organisasi ini didukung oleh pemerintah daerah khususnya ya Pak. Mungkin itu sahabat pelita sekalian. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak tentang PIK-R itu sendiri. Jadi PIK-R itu membahas apa saja Pak di dalamnya, gitu. Apa saja yang dilakukan kegiatannya, pembicaraan dalam PIK-R itu apa saja? Mungkin bisa dijawab Pak. Jadi kita ada tahapan ya. Jadi setelah kita tahu PIK-R, kemudian dibentuk. Harus dibentuk dulu ini, dibentuk dalam arti nanti ada pembimbingnya. Pembimbingnya biasanya dari guru BK. Nah, itu umumnya guru BK karena dia kaitan dengan konseling. Jadi dibentuk. Nah, setelah dibentuk apa? Nah, mau seperti apa tadi pertanyakan? Pertama, dia harus membuat namanya bagian-bagiannya. Jadi di struktur organisasinya itu ada bidang-bidang. Nah, bidang penyuluhan, bidang konseling. Ini sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, ada bakunya. Bidang organisasi misalnya ada. Nah, itu. Jadi kalau inti yang biasanya dibahas dalam PIK-R itu yang harus dikuasai oleh pengurus biasanya itu pertama itu tentang pendewasaan usia perkawinan. Jadi remaja ini harus diberi pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Maksudnya berapa usia idealnya remaja ini harus menikah. Nah, kalau di BKKBN kan yang perempuannya 20, yang prianya 25. Oh, lebih banyak ininya pria ya Pak. Jadi usia ideal menurut BKKBN. Kalau undang-undang perkawinan kita kan 19 sudah boleh, sudah dianggap sudah matang. Sudah matang. Ya. Yang penting dia sudah lulus menengah atas ya Pak ya. Kemudian yang kedua, mereka diberi pemahaman tentang 8 fungsi keluarga. Jadi adik-adik kita ini ini harus paham bahwa ada 8 fungsi keluarga. Jadi contohnya fungsi pendidikan, fungsi agama. Jadi mereka mendapatkan pendidikan agama itu jangan dari luar dulu, dari dalam dulu. Iya, nggak bisa kita orang tuanya tidak mencontohkan bagaimana bertaat agama seperti apa, tapi nyuruh anaknya belajar di luar itu nggak ketemu. Makanya ada namanya fungsi agama di keluarga, ada fungsi ekonomi, fungsi kemasyarakatan. Jadi diajarkan bagaimana kita memulai
bersosialisasi kepada masyarakat kan remaja harus diajarkan. Nggak bisa mereka ngerasa ego, saya bisa kok sendiri, nggak bisa. Kita ajarkan. Nah, itu. Yang terakhir itu mereka nanti apa istilahnya lab skill, punya kreativitas. Jadi punya hasil-hasil yang dia bisa secara ekonomi bisa produk ya. Produk, jadi mereka kelompok ini bisa kita membuat yang sederhana aja yang dilakukan produk apa gitu. Nggak usah berpikir nanti hasilnya bisa kita, nggak usah, hasilnya untuk menghidupi PIK itu aja. Dari mereka tuh mereka misalnya bisa membuat anyaman atau apa, nah hasilnya bisa untuk mereka ke PIK-nya gitu. Jadi ada kreativitas. Nah itu yang mereka harus ya kuasai lah. Nah, cara menguasainya ya nanti misalnya kami perlu tentang lapor fungsi keluarga, tinggal hubungi BKKBN. Oh gitu. Iya. Jadi BKKBN siap mendukung ya, Pak. Jadi memfasilitasi. Iya, memfasilitasi. Kami siap hadir untuk ini tentang ini. Nah kita siap memang itu. Iya. Jadi untuk anggota-anggota PIKR nantinya pasti nantinya akan diberikan pemahaman terlebih dahulu ya Pak, sebelum dia menjadi seorang agen di sekolahnya masing-masing ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ini Pak, berkenaan dengan tugas-tugas ya para anggota PIKR nantinya di sekolah itu bagaimana? Seperti apa? Seperti itu. Jadi kalau tugas sebenarnya lebih ke apa yang mereka siap lakukan sebenarnya kan. Jadi kita ini punya namanya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Oh gitu. Jadi nanti di PIKR misalnya SMP Negeri 7 sudah dibentuk, ada kepengurusannya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara segala macam. Nah nanti ada pendidik sebaya dan konselor sebaya. Pendidik sebaya itu dari siswa juga? Dari mereka. Cuma nanti mereka dibekali ya bukan ilmu sih ya, pokoknya pengetahuan yang nantinya mereka bisa, kalau ada yang konseling ke mereka bisa minimal bisa memberikan jalan keluar. Oh seperti ini. Begitu juga konselor sebaya. Jadi kalau pendidik sebaya itu orang yang bisa memotivasi, memotivasi rekan-rekannya dalam hal mencapai prestasi. Jadi misalnya ada yang, Pak saya ini kok sulit ya, sudah belajar gini masih, nah dia kasih trik begini ya, pendekatannya dari mereka. Nah kalau konselor itu konseling tentang persoalan-persoalan yang dihadapi remaja ya. Iya. Misalnya tentang yang umum lah, pacaran gitu kan. Nah itu memang jadi masalah ya. Kenakalan remaja yang lain, membuli ya. Kalau dia menyikapi di HP seperti mana itu bisa mereka ini. Nah itu sebenarnya tugas dan fungsi dari PIKR itu, larinya ke sana. Gitu. Nah hari ini nih Pak, di SMP 7 kan alhamdulillah akan terbentuk ya anggota PIKR yang berjumlah kalau tidak salah 15 orang ya Pak. Nah nantinya mereka ini akan dibekali ya Pak pengetahuan mengenai konselor tadi remaja ya. Berarti ada kelanjutannya ya Pak tentang acara hari ini. Jadi nanti ketika sudah terbentuk kan gini, ketika sudah terbentuk dibuatkan SK sama kepala sekolah, dilaporkan ke dinas kita, nanti kita sampaikan ke provinsi, nanti kita masukkan di SIGA, nama Sistem Informasi Keluarga. Mereka terdata. Nah kalau sudah terdata berarti kan database-nya BKKBN pusat. Oh di Waikanan ini di SMP Negeri 7 ada PIKR. Nah ketika ada program ini, salah satu yang diundang atau salah satu yang dikunjungi bisa, karena udah terdata. Nah itu aja. Jadi biasanya memang tidak banyak, makanya yang aktif-aktif itu yang diprioritaskan. Biasanya BKKBN provinsi itu banyak kegiatan. Iya. Nah,
jadi banyak kegiatan tentang remaja, nah kita diundang. Nanti biasanya BKKBN kabupatennya memfasilitasi anak-anaknya. Harapan kita seperti itu ya Pak. Gitu. Jadi kami juga sangat senang mendengarnya. Jadi karena tahun ini di Wekanan ini 10 sekolah. dibentuk. Oh. Jadi 10 dari berapa jumlah sekolah yang ada di Wekanan. Makanya termasuk pilihan juga di sini. Itu jenjang apa saja ya Pak? Yaitu kalau jenjangnya SMP, SMA. SMA dan universitas. Oh, gitu Jadi ya. kita punya universitas di Al-Ma'arif. Kemarin kita bentuk di sana. Namanya PIK R juga Pak? Iya, tapi PIK R mahasiswa. Oh gitu. Karena mahasiswa kan masih dalam kelompok usia sampai 24 tahun tadi. Nah, itu. Jadi kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak tentang tadi mereka dibentuk, kemudian diberikan pengarahan ya Pak. Tentunya ada harapan ya Pak kepada dari dinas BKKBN terhadap penyuluh-penyuluh yang di sekolah itu. Harapan dari dinas itu seperti apa Pak nantinya Pak? Iya, jadi gini, kami berharap sebenarnya nggak usah berpikir terlalu jauh. Jadi harapan kita mereka itu bisa menjangkau, jadi bisa menyampaikan pesan-pesan itu ke seluruh siswa yang ada di sekolah itu. Oh iya. Jadi kan mereka orang pilihan ya, pengurus pilih, kan nggak semuanya kita panggil, kita suruh siswa, nanti terlalu setelah mereka bagus, ilmunya bagus, mereka bisa pendekatan, ketemu yang sering nggak masuk gitu kan, dia orang bisa pendekatan. Makanya pembimbingnya itu biasanya guru BK. Jadi kalau guru BK ini kan akhirnya, apalagi ketemu guru BK-nya agak gila, dia takut. Tapi kalau pendekatan sesama mereka, nah itu lebih kena. Nah itu harapan kami seperti itu. Dan nantinya kalau mereka sudah berhasil, kita ada namanya di kabupaten ya, forum genre. Sudah punya kita. Jadi forum genre itu perwakilan dari PIK-PIK yang ada ini membentuk komunitas namanya forum genre. Itu sudah tahun kemarin 2022 sudah kita bentuk. Nah nanti bisa saja dari SMP Negeri 7 ini mana yang kita lihat memang anaknya, kan nanti terlihat sih mana yang memang kreativitasnya bagus, nah kita tarik jadi forum. Nah forum itu biasanya bisa konsultasi langsung ke forum genrenya tingkat provinsi. Baik Pak. Nah kemudian biar sahabat Pelita di rumah juga termotivasi, khususnya bagi para pelajar SMP, SMA, biar mau bergabung Pak dengan PIK R ke depannya. Sebenarnya di dalam PIK R itu apa keuntungan dan manfaatnya Pak untuk menjadi anggota PIK R? Jadi kalau keuntungannya, saya pikir kalau kita sudah banyak sebenarnya. Pertama, adik-adik ini bisa menambah ilmu. Nah itu yang penting ya, menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah teman yang baik. Kalau teman yang ini ya banyak. Nah itu sebenarnya yang kami harapkan. Jadi adik-adik ini mempunyai satu wadah yang mereka bisa berkreativitas di sekolah itu. Jadi kita bantu karena PIK R ini salah satu kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya yang ada di sekolah. Tapi jadi lebih dijadikan ekskul ya. Kalau sekolah, makanya tadi saya juga ke kepala sekolahnya mohon dukungannya gimana caranya bahwa memang PIK R ini dijadikan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Siap, SMP 7 siap Pak. Itu. Mudah-mudahan kita juga dengan fasilitas yang ada di SMP 7 bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan PIK R terutama di broadcast SMP Negeri 7 dan juga Radio Pelita ini bisa kita gunakan. Iya. Makanya saya berharap bahwa nanti SMP Negeri 7 ini ya bisa terangkat lah. Nanti kita sama-sama. Amin. Terus kalau didukung oleh para gurunya, pelananya itu kan tinggal mengikut, kita kasih pengarahan bisa jalan. Karena di tahun
dulu masih mungkin kenal sama namanya Ponita Dewi. Ponita Dewi. Iya, sekarang yang di protokol itu pernah jadi duta genre tingkat nasional. Beliau pernah jadi anggota. Dia PIK PIK juga ya, Pak? Jadi anggota PIK ini nanti dikasih peluang untuk ikut lomba duta genre. Oh, jadi kegiatannya itu ada perlombaan Iya. ya, Pak? Jadi bisa masuk ke duta genre provinsi, kalau menang kita ke nasional. Pasti ada hadiahnya ya, Pak. PIK-nya juga kita biasanya dilombakan. PIK R-nya dilombakan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Lombanya itu seperti apa, Pak? Jadi lombanya melihat kreativitas PIK di sekolah itu apa. Nah, saya sudah contohkan tadi, ini poin satu poin ini. Oh gitu ya, jadi Iya. kegiatan-kegiatan yang dia lakukan itu dilombakan. Iya. Misalnya penyuluhan. Iya. Kan tadi saya di bawah bicara bahwa ini bisa jadi sarana konsultasi, konseling lewat radio. Jadi nanti sekolah memberikan hari Rabu jam sekian acara konseling remaja. Wah, Nah, cocok gitu. ini. Ini jadi masukan. Iya, dari konseling remaja di radio sih, silakan. Kan biasanya anak-anak remaja itu kan malu-malu. Nah, kalau di radio kan dikemas. Nanti identitasnya tidak kita tampilkan. Nah, dia ada suara saja kan. Persoalan ini kan jadi seru yang dengar. Mungkin yang mendengar itu memang persoalan dia kan. Jadi semakin ramai gitu kan. Nah, itu harapan kami nanti di sini. Karena lomba itu dinilai itu nanti dilihat apa jadwal kegiatan PIK di SMP. Oh, kalau tanggal sekian minggu pertama sosialisasi kepada murid-murid. Jadi yang dinilai itu keaktifan kegiatan ya, Pak. Nanti kalau sudah mereka lihat, oh bagus, baru mereka turun lihat, dicocok. Oh iya benar ada radio, nggak mau kosong, ada radio di sini kan. Saya surprise sih sebenarnya kalau bisa. Baru pertama kali ya, Pak, dan di SMP 7 ya. Ada radio, walaupun ya udah jauh sih jangkauannya kalau ukuran saya sih sebagai ini kita bisa menjaring sampai ke Meradatu kan itu udah luar biasa itu. Alhamdulillah kalau memang radio ini memang niatnya untuk kebermanfaatan, Pak. Terutama memang di radio dan broadcast ini kita gunakan untuk media pembelajaran. Iya. Apalagi ketika itu COVID ya, Pak. Iya. Jadi memang sangat terbantu. Iya. Harapannya juga nanti radio ini bisa dimanfaatkan juga di kegiatan PIK R yang baru dilahirkan hari ini ya, Pak. Iya, nggak apa-apa kita manfaatkan kan. Bisa nanti adik-adik itu kalau sudah apa istilahnya sudah bisa berani tampil dulu sebenarnya. PIK R itu kan harus remaja itu atau anggota PIK itu dia pede dulu. Itu makanya tadi saya motivasi kan ada pilihan harus lebih happy, lebih yakin sama yang di luar sana. Remaja sekarang kan jangan dulu berpikir saya nggak bisa ngomong apa, nanti dulu itu. Yang penting saya berani tampil ceria gitu. Nah udah nanti kan orang akan melihat. Kalau belum apa-apa sudah nyumput, sudah mengecilkan badan ya nggak tampil nanti, malah ketinggalan. Nah ini terakhir Pak, Iya. dari kabupaten atau dinas keluarga berencana ini untuk pembinaannya itu rutin nggak ya Pak untuk anggota-anggota PIK R? Jadi kalau di BKKBN kalau kabupaten kan rentangnya jauh ya. Kita kan punya UPT KB. Jadi ini UPT KB wilayah wilayah 3 ya. Kalau Banjir, Kasui, atau Pangkas. Itu satu wilayah? Ya, satu wilayah. Jadi satu UPT. Nah, di UPT di bawahnya lagi ada namanya PKB. Nah, apa itu Pak? Penyuluh keluarga berencana. Oh gitu. Jadi penyuluh ini nantinya yang memberikan wawasan. Iya, dia bisa menjadwalkan kegiatan. Jadi PIK ini mungkin minggu pertama bulan pertama ada pembinaan dari mana? Nah, dia yang ini
Yang itu tadi sudah saya sampaikan kepada PKB-nya karena OPJ-nya tidak hadir. Kata saya ya kunci berhasilnya ini ya PKB. Jadi sudah kita perkenalkan ini PKB-nya. Kebetulan PKB-nya perempuan, jadi mungkin agak lebih ini nanti. Nah di situ. Nah kalau kabupaten ya kalau memang dibutuhkan benar nanti PKB-nya belum ini kita bisa panggil. Gitu. Tapi kalau rutinitasnya kita kerjasamanya sama PKB sama PT yang lebih dekat memang wilayah dia. Kan, gitu. Jadi pembicaraannya cukup menarik Pak. Iya. Tapi kembali lagi ke waktu. Iya. Dan ternyata bincang-bincang kita tidak sadari sudah 30 menit. Iya, iya. Jadi tanpa terasa tadi kita sudah mendengarkan secara langsung bincang-bincang kita dengan Pak Nasdi, yaitu Kabid Keluarga Berencana dan juga ketahanan serta kesejahteraan keluarga. Mudah-mudahan para sahabat pelita sekalian di rumah bisa mengambil manfaat dari pembicaraan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup Pak pembicaraan dan kita akhiri pembicaraan kita pada hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ini disampaikan oleh Pak Nasdi kepada para sahabat pelita sekalian. Dipersilakan Pak. Oke, mungkin di akhir obrolan kita pagi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, paling tidak sebagai penyemangat kita. Jadi pertama kita berbuat dulu. Jadi kita berbuat dulu, kemudian baru timbul semangat. Nah, kalau udah ada semangat, itu biasanya tinggal jalan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kepada pendengar semua yang sempat mendengarkan radio ini, ya kami dari Dinas P3 P2KB mohon dukungan. Ya, jadi dukungan bahwa di sekolah-sekolah baik di Wekanan ya, baik di SMP, SMA, bahkan ada universitas sudah kita tutup weekend. Nah terutama kepada orang tua siswa yang anak-anaknya masuk dalam keanggotaan PKR, ya mohon dukungannya. Kadang-kadang anak-anaknya kan ada surat diminta untuk mewakili. Nah itu, jadi mohon dukungannya. Insya Allah Bapak Ibu, kegiatan yang kami bentuk ini adalah kegiatan yang positif, tidak menyimpang dari yang ini. Jadi mohon dukungannya. Nah terakhir kepada sekolahnya. Jadi semua aktivitas murid, semua apa yang dilakukan murid, kalau tidak didukung dengan sekolah, sama aja tertutupnya. Nah, terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sama-sama Pak, kami juga dari SMP Negeri Banjit mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini, melakukan bincang-bincang bersama dengan Radio Pelita 107,7 FM dan juga menyapa para sahabat pelita sekalian di rumah. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini bisa bermanfaat, kemudian menyemangati kita untuk tetap belajar ya Pak, kemudian memahami dengan kondisi remaja saat ini. Terima kasih saya ucapkan dan mungkin kita bisa bertemu lagi Pak kapan-kapan di sini lagi dalam pembicaraan dan tema yang berbeda. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Pak Nasdi. Demikian Pak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak Nasdi. Terima kasih. Baik sahabat pelita sekalian, itu dia pembicaraan kita pada hari ini berkaitan dengan penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR bersama dengan Kabid KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Waikanan. Kadi selaku membawa acara pada hari ini memohon diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan yang dilontarkan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.